Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, selanjutnya di sini saya sebagai pemakalah yang akan memaparkan materi mengenai membangun pelajar Pancasila yang berkarakter sebagai strategi dari tujuan pendidikan nasional. Oke, langsung aja ke slide berikutnya. Kita mulai introduction. Mari mengenal penyaji materi. Nah, di sini ada foto saya. Saya adalah Farhah Nur Khairia, mahasiswi semester 5 dengan prodi Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP di Universitas Islam Sultan Agung. Saya di sini berasal dari Pemalang, Jawa Tengah. Saat ini berusia 20 tahun. Oke, untuk prestasi terbaru saya, sebelumnya saya sudah pernah menjuarai tingkat provinsi se-Jawa Tengah, yaitu juara 3 kreasi dakwah. Oke, selanjutnya di sini ada table of contents. Di sini saya akan membahas ada 4, yaitu pendahuluannya, metodologinya, pembahasan, dan simpulan. Sedangkan pada bagian pembahasan, di sini saya akan membagi dalam 2 hal, yaitu mengenai profil pelajar Pancasila dan juga pengembangan pelajar yang berkarakter. Ada pendahuluannya. Pilar mengenai pelajar Pancasila saat ini telah menjadi pusat tujuan dalam pembelajaran di sekolah guna mewujudkan jiwa pelajar yang sesuai dengan karakter impian bangsa. Nah, karakter impian bangsa tersebut itu sebenarnya sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Nah, maka hal tersebut sesuai dengan profil pelajar Pancasila saat ini yang telah menjadi peraturan dalam Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 bahwa pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, peraturan tersebut itu masuk dalam rencana strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai dengan 2024. Yang artinya membangun pelajar Pancasila yang berkarakter ini itu merupakan strategi atau upaya bangsa dalam mendukung tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui betapa pentingnya pelajar Pancasila sebagai strategi dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan ikut membangun pelajar Pancasila. Lalu untuk metodologinya, di sini saya membagi 2, yaitu ada jenis dan metode penelitiannya, dan ada juga pendekatan dan teknik pengumpulan data. Untuk jenis dan metode penelitian, berdasarkan karakteristik tadi, dari permasalahan tersebut, jenis penelitian ini menggunakan jenis metode riset kualitatif. Nah, dari kata kualitatif, itu akan menekankan hasil analisisnya pada kualitas dari pelajar Pancasila yang berkarakter tersebut, dan datanya itu dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Sedangkan untuk pendekatannya itu menggunakan jenis deskriptif analitis, yaitu pencarian berupa fakta, hasil dari ide pemikiran seseorang melalui cara mencari. Dan untuk teknik pengumpulan datanya itu dilakukan dengan menggunakan teknik catat, yaitu membaca penelitian-penelitian sebelumnya, yang dalam hal ini berarti akan digunakan sebagai referensi dalam penelitian kali ini. Nah, langsung masuk ke pembahasan mengenai tadi bagaimana sih cara membangun pelajar Pancasila, di mana Pancasila yang berkarakter ini merupakan strategi dari tujuan pendidikan nasional. Di sini saya membagi menjadi 2 subtema, yaitu profil pelajar Pancasila tersendiri dan juga pengembangan untuk membangun pelajar Pancasila yang berkarakter. Pertama ada profil pelajar Pancasila. Dalam pengembangannya, profil pelajar Pancasila ini mempunyai rujukan utama dalam merumuskannya yang termuat dalam kumpulan tulisan Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenai cita-cita pendidikan. Lalu terpapar pula dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Sistem Pendidikan. Nah, profil pelajar Pancasila sendiri itu telah terumuskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 bahwa pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka dalam hal ini, di sini ditemukan persamaan antara 6 pilar pelajar Pancasila dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, di sini teman-teman bisa lihat persamaan tersebut mulai dari beriman, bertakwa Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Ada juga sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Nah, dari enam pilar tersebut serta tujuan pendidikan nasional itu berarti sejalan dengan adanya profil pelajar Pancasila. Lalu selanjutnya ada pengembangan untuk membangun pelajar Pancasila yang berkarakter.
proyek penguatan pelajar Pancasila, yaitu dengan diadakannya program belajar kokurikuler atau pembelajaran di luar kelas. Nah, kegiatan kokurikuler ini biasanya dirancang untuk mendukung program intrakurikuler yang sangat berpotensi dalam menguatkan karakter dan kompetensi yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Namun, untuk pengembangan proyek tersebut dibutuhkan peran pemerintah di dalamnya, yaitu membantu satuan pendidikan melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan berbagai perangkat yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek. Nah, jadi dalam hal ini, ketika kita ingin mengembangkan pelajar Pancasila yang berkarakter, itu harus ada proyek penguatannya berupa kegiatan kokurikuler. Nah, seperti itu. Lanjut di sini masuk kesimpulan. Yang terakhir, simpulan dari hasil pembahasan tadi yaitu pelajar Pancasila yang saat ini menjadi pilar pendidikan itu merupakan jawaban yang tepat dan sesuai untuk menghadapi tantangan global. Sebab pelajar Pancasila tersebut termasuk dalam bagian dari strategi untuk mewujudkan pendidikan yang berkarakter berdasarkan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang berkompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Selain itu, sebagai upaya untuk membangun pelajar Pancasila yang berkarakter sesuai dengan strategi dari tujuan pendidikan Pancasila, maka pengembangan proyek dari pelajar Pancasila yaitu pengaturan struktur kurikulum perlu diperluas. Bukan hanya mengatur program intrakurikuler, tetapi juga program kokurikuler. Nah, hal ini itu dapat mengoptimalkan perkembangan karakter serta memantau perkembangan pelajar Pancasila dari setiap peserta didik. Oke teman-teman, sekian dari saya. Thanks, semoga bermanfaat. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini akan mempresentasikan tentang bentuk implementasi aktualisasi pendidikan karakter di sekolah pada era modern. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan tim penyusun yang saya sendiri, Aiza Ratu Syapa, dan yang kedua ada Ibu Endang Rifani. Jadi, di metode penelitian kami ini menggunakan metode literatur atau mencari suatu literasi bacaan baik dari jurnal, internet yang sudah menjadi suatu penelitian sebelumnya. Langsung saja ke pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan usaha yang dilakukan untuk merubah karakter peserta didik. Artinya apa? Pendidikan karakter merupakan sebuah kesadaran manusia akan hal-hal yang seharusnya dirubah, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Ajat Sudrajat, karakter yang baik itu ada 3. Yang pertama itu mengetahui sesuatu yang baik atau knowing the good. Dan yang kedua itu ada mencintai hal yang baik atau loving the good. Dan yang ketiga itu melakukan hal yang baik atau acting the good. Dengan kemajuan teknologi di era globalisasi atau era modern, maka dampak negatif banyak yang muncul dan menjadi suatu permasalahan. Yang pertama itu bersikap individual. Jadi peserta didik lebih memilih sendiri dan tidak suka bersosialisasi dengan keadaan sekitar. Dan yang kedua ada temperamen, emosional yang tidak bisa stabil. Dan yang ketiga ada berita hoax. Jadi peserta didik itu menemukan berita-berita yang tidak faktual. Dan yang keempat ada kesehatan mata terancam karena seringnya bertatapan langsung dengan teknologi yang memiliki radiasi. Yang kelima terlalu asik dengan gadget sehingga lupa dengan teman-teman sekitar. Yang keenam itu kesehatan otak terancam. Selanjutnya ada kasus penipuan, misalnya di SMS, internet, ataupun di sosial media manapun. Dan yang ke-8 ada akses video porno atau 18+. Yang ke-9 lupa ibadah dan pekerjaan rumah. Jadi kita kadang lupa akan ibadah dan lupa membantu ibu di rumah. Yang ke-10 ada penculikan dan pemerkosaan anak. Selanjutnya ada strategi implementasi pendidikan karakter. Yang pertama itu sosialisasi. Sosialisasi merupakan sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan, nilai, dan aturan suatu generasi ke generasi. Dengan adanya sosialisasi, kita akan lebih responsif dengan berbagai masalah sekitar secara langsung, tidak hanya berpaku dengan gadget. Yang kedua itu ada pengembangan regulasi. Menurut Bandura, manusia dapat berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri sehingga mereka bukan semata-mata menjadi objek yang terpengaruh oleh lingkungan, akan tetapi manusia dan lingkungan. Yang ketiga ada pengembangan kapasitas, artinya bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi kelompok maupun individu dengan berbagai upaya seperti pelatihan-pelatihan. Yang keempat itu ada monitoring dan evaluasi. Tujuan menyimpan suatu proses pendidikan karakter, selanjutnya dijadikan umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan perencanaan dari sistem evaluasi. Dan yang kedua tujuannya yaitu untuk mencapai kinerja sesuai dengan indikator kinerja kunci yang ditetapkan oleh unit kerja. Yang selanjutnya ada implementasi sikap baik peserta didik. Yang pertama itu ada religius. Misalnya kita sebagai umat muslim, maka kewajiban kita yaitu melaksanakan sholat
lima waktu, dan juga membaca Al-Quran. Dan yang kedua ada sikap jujur. Misalnya kita mengakui sebuah kesalahan di mana kesalahan tersebut kita yang melakukan. Yang ketiga ada sikap toleransi. Misalnya kita menerima pendapat teman kita yang berbeda dengan pendapat kita sendiri. Dan yang keempat ada sikap disiplin. Misalnya kita memakai baju seragam sesuai dengan hari dan ketentuan yang ada. Di hari Senin, sebagai anak SD memakai baju merah putih. Dan yang kelima ada kerja keras. Misal kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sebuah prestasi di kelas. Dan yang keenam ada kreatif. Misal kita memanfaatkan suatu barang yang ada. Jika tidak ada penghapus di kelas, misalnya kita harus mencari tisu atau apapun itu yang bisa untuk menghapus. Dan yang ketujuh, sikap mandiri. Contohnya, kita diberikan tugas individu, maka kita harus mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang kedelapan ada sikap demokratis. Demokratis itu menyatakan sesuai hak dan kewajiban yang ada. Dan yang kesembilan ada rasa ingin tahu. Misalnya di kelas kita tidak memahami suatu pelajaran, maka kita harus bertanya pada guru. Dan yang kesembilan ada rasa ingin tahu. Misalnya di kelas kita belum memahami suatu pelajaran, maka kita harus bertanya kepada guru. Dan yang ke-10 ada semangat kebangsaan. Misalnya kita belajar, itu pun sudah menjadi semangat kebangsaan. Dan yang ke-11 ada cinta tanah air. Misal kita ini orang Jawa, tapi di mana-mana kita bisa memakai bahasa Indonesia. Yang selanjutnya ada menghargai prestasi. Misalnya di kelas kita ada teman yang mendapatkan juara, maka kita harus mengucapkan selamat kamu sudah mendapatkan juara tersebut. Dan yang ke-13 ada bersahabat atau komunikatif. Kita dalam memilih teman itu harus menyetarakan, tidak boleh membeda-bedakan. Dan itu merupakan sikap komunikatif dan bersahabat. Yang ke-14 ada cinta damai. Cinta damai dalam artian tidak suka membuat keributan atau membuat suatu masalah. Yang ke-15 ada gemar membaca. Misalnya kita mengatur jadwal sendiri di 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau 1 minggu sekali untuk membaca buku di perpustakaan. Dan yang ke-16 ada peduli lingkungan. Misalnya, contoh kecilnya saja kita membuang sampah. Satu sampah saja sudah menjadi suatu perubahan peduli lingkungan. Dan yang ke-17 ada peduli sosial. Misalnya kita membantu orang yang kurang mampu di pinggir jalan, ada orang yang minta-minta, kita harus memberinya. Yang ke-18 itu rasa tanggung jawab. Tanggung jawab itu melakukan suatu hak dan kewajiban yang sudah menjadi kewajiban kita. Kita sebagai orang muslim, maka tanggung jawabnya itu sholat. Dan kita sebagai murid, maka tanggung jawab kita adalah belajar. Jadi kesimpulannya, dari efek globalisasi ini, faktor utama perubahan dunia yaitu teknologi. Teknologi ada beberapa dampak negatif, maka di situ merupakan sebuah perubahan sosial yang sangat besar. Jadi kita di sini menyelesaikannya dengan suatu implementasi nilai moral dalam diri peserta didik, yaitu beriman, bertakwa, berbudi luhur, pekerti luhur, berpengetahuan, dan berketerampilan, memiliki kesehatan jasmani, rohani, kepribadian mantap, mandiri, dan bertanggung jawab, sebagaimana tercantum dalam undang-undang, dipandang sebagai unsur-unsur karakter yang menjadi tujuan pendidikan nasional. Itu menurut Yaumi M 2016. Terima kasih dari saya dan dari kami tim penyusun. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benedikta Puspandaru Dharma Kristi, mewakili tim saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Slamet Riyadi, akan memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan dengan judul Eksplorasi Literasi Numerasi pada Pembelajaran Matematika Dasar dalam program kampus mengajar di SD Negeri 03 Karangbangun. Apa itu literasi numerasi? Literasi numerasi merupakan pengetahuan keterampilan seperti menggunakan berbagai bilangan dan simbol-simbol yang berhubungan dengan matematika dasar yang tujuannya untuk solving practical problem dalam berbagai masalah kontekstual. Yang kedua, menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk tabel, grafik, bagan, dan bentuk lainnya. Melalui program kampus mengajar ini, mahasiswa yang terlibat ditugaskan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terkena dampak pandemi, terutama untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi. Pada saat melakukan observasi, kami menemukan banyak peserta didik yang kesulitan dalam literasi dan numerasi, sehingga sulit untuk mengikuti pembelajaran. Dengan adanya program kampus mengajar ini, tentunya menarik perhatian peneliti untuk meningkatkan
serta eksplorasi literasi dan numerasi di SD Negeri 03 Karangbangun. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi permasalahan literasi numerasi di kelas 5 SD Negeri 03 Karangbangun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kalimat tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, penulis berperan secara langsung sebagai peneliti agar dapat sekaligus berinteraksi secara langsung dengan peserta didik sebagai responden untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam menjawab pertanyaan maupun menyelesaikan tugas yang telah dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui pendekatan secara langsung dengan metode tes secara lisan serta tulisan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, peneliti menemukan peserta didik belum bisa membedakan perkalian dengan penjumlahan. Bahkan ada peserta didik yang belum bisa perkalian 1. Peneliti menguji coba untuk melakukan permainan matematika sederhana, yaitu membuat tabel perkalian matematika. Lalu, peserta didik diminta untuk maju ke depan satu persatu dan mengisi tabel sebebasnya dan tidak ditentukan. Begitu seterusnya sampai semua tabel terisi. Itu peneliti juga mengajarkan peserta didik dengan metode jari matika untuk perkalian 6 ke atas. Selanjutnya, peneliti memberikan tes tulis dan tes lisan kepada peserta didik hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan. Peneliti memberikan tes tulis dan tes lisan kepada peserta didik untuk mengetahui hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Dari hasil tes lisan dan tulisan, sebagian peserta didik sudah jauh lebih menguasai perkalian sederhana. Beberapa peserta didik mengalami peningkatan secara signifikan, banyak juga yang mengalami peningkatan walaupun lebih lambat. Dari hasil tes lisan dan tulisan yang telah diberikan sebelumnya, sebagian peserta didik sudah jauh lebih menguasai perkalian sederhana. Beberapa peserta didik mengalami peningkatan secara signifikan, banyak juga yang mengalami peningkatan walaupun lambat. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, pembelajaran matematika dasar kelas 5 dengan menggunakan tabel perkalian dan jari matika dapat dikatakan cukup berhasil. Tetapi secara keseluruhan, kemampuan literasi numerasi peserta didik masih sangat rendah. Dilihat dari hasil tes tulis dan tes lisan yang telah dilakukan, beberapa peserta didik mengalami peningkatan secara signifikan dan beberapa lainnya mengalami peningkatan secara lambat. Demikian hasil penelitian yang telah saya paparkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya adalah Irji Liliman. Saya dari STKIP Kusumanegara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan artikel yang telah kami buat berjudul Upaya Kepala Madrasah Mempersiapkan Peserta Didik pada Asesmen Kompetensi Minimum di MI Nurul Falah Depok. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam menyiapkan peserta didik mengikuti asesmen nasional atau AN di MI Nurul Falah Depok. Dan artikel ini dibuat untuk mengetahui dan sebagai bahan rujukan bagi guru maupun bagi kepala sekolah lain, kepala madrasah lain dalam menghadapi ujian asesmen nasional. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, kami melakukan wawancara dan observasi serta dokumentasi. Asesmen nasional didesain untuk memetakan sistem pendidikan yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam memperbaiki serta mengevaluasi kualitas pendidikan dalam setiap satuan pendidikan.
dalam penelitian kami, hal yang kami temukan atau hasil penelitian ini adalah mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam mempersiapkan siswa-siswinya untuk menghadapi AKM dan dalam menghadapi pengerjaan AKM atau asesmen kompetensi minimum ini, kepala madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah Depok melakukan beberapa tindakan yang seperti pertama, memberikan jam pelajaran tambahan bagi siswa-siswi yang berfokus dalam membahas soal-soal asesmen kompetensi minimum, soal-soal numerasi dan soal-soal literasi. Yang kedua adalah melengkapi fasilitas dan sarana prasarana seperti perangkat komputer dan buku penunjang keberhasilan program tersebut. AKM dan asesmen nasional ini kita tahu dilakukan secara online, dan tentu untuk menunjang kelancaran kegiatan secara online diperlukan sarana berupa komputer dan juga jaringan internet yang memadai agar dalam pengerjaannya lancar dan tidak terkendala oleh kendala jaringan ataupun masalah pada perangkat komputer. Lalu hal yang berikutnya dipersiapkan adalah buku penunjang keberhasilan. Buku penunjang ini adalah berupa modul berisikan contoh-contoh soal numerasi dan literasi, dan buku penunjang yang digunakan di MI Nurul Falah Depok ini adalah buku modul yang dibuat juga oleh para pendidik, guru-guru yang telah mengikuti pelatihan yang berfokus pada pengerjaan kompetensi minimum, yang telah melakukan pelatihan untuk merancang soal-soal bersifat HOTS atau High Order Thinking. Dan setelah melakukan pelatihan tersebut, para guru kemudian merancang buku penunjang yang digunakan untuk di jam pelajaran tambahan. Lalu yang terakhir adalah melakukan persiapan sebelum pelaksanaan seperti tryout dan simulasi asesmen nasional secara mandiri. Ya, untuk simulasi tentu memang diadakan oleh pemerintah juga sebelum asesmen nasional, namun di MI Nurul Falah mereka juga mengadakan asesmen nasional, simulasi asesmen nasional secara mandiri, dan juga mereka mengadakan tryout sebagai uji coba bagi siswa-siswi mereka dalam melaksanakan asesmen nasional dan AKM. Lalu kesimpulan yang kami dapatkan dari penelitian ini adalah keberhasilan asesmen nasional di MI Nurul Falah ini tidak terlepas dari adanya dukungan dan kesediaan kepala madrasah dalam bertanggung jawab untuk memfasilitasi segala bentuk penunjang kegiatan AN khusus untuk diberikan kepada guru dan siswa. Tentu sebagai kepala sekolah, sebagai kepala dari satuan pendidikan, kepala madrasah ini memiliki tugas untuk membina dan membimbing dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang ada di satuan pendidikan yang mereka pimpin, dan salah satunya adalah dalam melaksanakan asesmen nasional dan AKM. Kepala dari MI Nurul Falah di sini berusaha untuk memfasilitasi segala bentuk penunjang kegiatan seperti mempersiapkan fasilitas mulai dari komputer dan juga jaringan hingga ruangan, serta juga mempersiapkan dari guru dan peserta didik seperti memberikan pelatihan soal HOTS kepada guru dan juga memberikan jam pelajaran tambahan bagi siswa yang berfokus untuk membahas soal AKM. Kurang lebih itulah hasil penelitian kami. Itu yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kurang dan
kesalahannya. Mungkin ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Terakhir, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elinda Rizkasari dari Universitas Selamat Riyadi. Pada kesempatan kali ini dalam acara seminar nasional Sendiksa keempat Universitas Sultan Agung Semarang, saya akan memaparkan artikel ilmiah saya yang berjudul Profil Pelajar Pancasila sebagai Upaya Menyiapkan Generasi Emas Indonesia. Latar belakang dari artikel saya ini adalah karena adanya permasalahan yang terjadi pada dunia pendidikan menimbulkan keprihatinan yang mendalam, khususnya berkaitan dengan merosotnya karakter di kalangan usia anak hingga dewasa. Perlu kita ketahui, saat ini banyak sekali terjadi permasalahan-permasalahan terkait dengan kriminal, sopan santun, dan sebagainya. Nah, hal itu menandakan bahwa keadaan karakter generasi kita ini sedang tidak berada dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Jadi perlu adanya upaya untuk menangani secara serius pada permasalahan ini. Kemudian untuk rumusan masalah yang pertama ya ini bagaimana upaya dalam menyiapkan pendidikan karakter generasi emas di tingkat sekolah dasar ya khususnya. Kemudian yang kedua, bagaimana potret kesiapan guru sekolah dasar dalam mengimplementasi profil pelajar Pancasila sebagai upaya menyiapkan generasi emas di sekolah dasar. Kemudian untuk tujuan penelitian ini, yakni untuk memberi gambaran mengenai pendidikan karakter melalui profil pelajar Pancasila sebagai upaya menyiapkan generasi emas Indonesia serta mengetahui kondisi lapangan terkait implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila khususnya di sekolah dasar. Kemudian untuk metodologi penelitian ini dengan deskriptif kualitatif, dengan menganalisis, menggambarkan, dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui proses observasi maupun wawancara. Selain itu juga dengan membaca berbagai sumber referensi, kemudian dihubungkan dengan topik yang dibahas sampai kemudian dapat disampaikan kembali dalam bentuk deskripsi. Kemudian dari hasil yang ditemukan, yakni untuk menangani masalah pendidikan karakter, pendidikan sendiri itu memiliki peranan utama ya sebagai garda terdepan untuk membentuk karakter khususnya untuk peserta didik sebagai upaya untuk menyiapkan generasi emas Indonesia ya yang nantinya di tahun 2045 diprediksi akan terjadi bonus demografi di mana usia produktif pada tahun tersebut itu lebih besar ya dibandingkan usia yang tidak produktif atau belum produktif. Nah, pada bonus itu nantinya akan menjadikan poin penting ya untuk Indonesia dan itu menjadi suatu hal yang sangat diharapkan karena dengan adanya usia produktif yang lebih besar ini nanti diharapkan akan membawa Indonesia menjadi negara maju sehingga negara kita bisa lebih sejahtera, lebih maju tentunya ya. Kemudian bisa juga akan menjadi bencana juga apabila kita tidak dari sekarang menyiapkan khususnya terkait dengan karakter para generasi penerus nantinya. Nah, ini merupakan suatu hal yang penting dan menjadi perhatian utama kita bagaimana mengupayakan sebaik mungkin. Kemudian untuk salah satu upayanya pemerintah juga sudah menyiapkan penguatan karakter ya dengan profil pelajar Pancasila yang mana profil pelajar Pancasila ini merupakan suatu karakter serta kemampuan yang dibentuk dalam kegiatan sehari-hari dan dihidupkan individu melalui budaya suatu satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Kemudian penguatan karakter ini diharapkan dapat diimplementasikan sedini mungkin ya untuk para peserta didik sehingga tercipta generasi emas yang memiliki kualitas terbaik, produktif, dan berkarakter. Nah, seperti itu harapannya. Tapi perlu kita ketahui ternyata kondisi di lapangan saat ini khususnya di wilayah Kecamatan Jumapolo ya, setelah
lakukan wawancara dengan para stakeholder di sana. Setelah dievaluasi, ternyata hasil implementasi di sana itu belum optimal. Jadi sebagian besar khususnya guru di sekolah dasar itu belum memahami dan belum menerapkan dan belum tahu cara yang sebenarnya penguatan profil pelajar Pancasila ini bentuk realnya kegiatannya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi perlu adanya tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemahaman ini, khususnya untuk guru sekolah dasar. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini, profil pelajar Pancasila merupakan salah satu upaya untuk menyiapkan pembentukan karakter generasi emas yang perlu digalakkan secara masif, secara menyeluruh, baik untuk sekolah penggerak maupun sebelum menjadi sekolah penggerak. Karena pada hakikatnya kondisi pendidikan karakter di Indonesia sedang tidak baik-baik saja, sehingga perlu keseriusan dalam mengatasi permasalahan ini. Pendidikan karakter tidak dapat diwujudkan secara instan, sehingga perlu adanya upaya yang terus-menerus berkelanjutan dari jenjang anak yang berusia balita hingga dewasa dan bisa menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki karakter yang unggul. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan yang kedua untuk membuat kesan yang pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan dari saya. Selamat pagi, saya Helena Zulia dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Salam kenal teman-teman semuanya. Nah, tempat tanggal lahir saya yaitu di Semarang, 1 Juli 2002. Saya semester 5, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra di Indonesia. Moto hidup saya yaitu selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa dan selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha. Profil pelajar Pancasila sebagai upaya untuk bisa mewujudkan karakter berbangsa secara dengan baik. Nah, dalam analisis ini terbagi menjadi 3 bahasan, yaitu ada profil pelajar Pancasila, yang kedua ada muatan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila, serta yang terakhir yaitu ada dimensi profil pelajar Pancasila. Hal yang melatar belakangi pembahasan ini adalah di dalam adanya sebuah pendidikan yang berada di negara Indonesia seperti ini, tentu saja sangat berharap untuk bisa membangun adanya berbagai macam wawasan yang telah ada secara dengan baik. Nah, apa sih yang dimaksud wawasan itu? Jadi, wawasan yaitu mulai dari adanya ilmu pengetahuan, keterampilan, karakter, dan pastinya juga sangat dibutuhkan untuk bisa mewujudkan keahlian sosial, perdamaian, serta kolaborasi di dalam adanya berbagai macam keberagaman yang telah ada di negara Indonesia ini. Nah, maka berdasarkan hal tersebut, pembahasan ini difokuskan pada kebijakan dunia pendidikan, khususnya di dalam ruang lingkup satuan pendidikan secara dengan formal, yang juga merupakan bagian dari adanya sebuah kelanjutan dari kebijakan di dalam adanya sebuah peraturan Mendikbud nomor 20 tahun 2018 mengenai satuan pendidikan secara dengan formal. Tujuan dan pembahasan saya adalah untuk bisa mendeskripsikan mengenai adanya sebuah poin penting yang berada di dalam butir profil pelajar Pancasila secara dengan baik. Metode penelitian yang telah saya gunakan di dalam adanya sebuah penelitian ini adalah metode riset kualitatif, yaitu dengan cara menekankan analisisnya ke data deskriptif yang berupa berbagai macam kata yang pastinya telah tertulis sesudah diamati secara dengan baik. Hasil dan pembahasan. Yang kesatu ada profil pelajar Pancasila. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hal tersebut? Tentu saja, profil pelajar Pancasila adalah sejumlah karakter dan kompetensi yang sangat diharapkan untuk bisa diraih oleh para peserta didik secara dengan baik yang telah didasarkan pada nilai luhur Pancasila. Yang kedua yaitu ada muatan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila.
Nah, apa sih yang dimaksud karakter itu? Karakter adalah adanya sebuah konstruk yang saling berkaitan dengan adanya kecenderungan, keinginan, dan bahkan dorongan dari seseorang untuk bisa melakukan sesuatu yang tentu saja telah dinilai baik menurut ajaran agama. Dan yang terakhir yaitu ada dimensi profil pelajar Pancasila. Di dalam adanya sebuah profil pelajar Pancasila, tentu saja telah memiliki 6 kompetensi yang saling berkaitan untuk bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila secara dengan baik. Nah, 6 poin penting di dalam adanya sebuah elemen profil pelajar Pancasila tersebut diantaranya yaitu 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang kedua yaitu ada berkebinekaan global. Yang ketiga yaitu ada bergotong royong. Yang keempat itu mandiri. Yang kelima bernalar secara dengan kritis. Dan yang terakhir yang keenam yaitu ada kreatif. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di dalam adanya sebuah hal ini, tentu saja kita sebagai seorang pelajar harus wajib mempunyai adanya sebuah karakter, ajaran agama, cara dengan baik, dengan adanya sebuah kepercayaan. Nah, di dalam adanya sebuah elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, terdapat 5 poin yang sangat penting. Di antaranya yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan yang terakhir yaitu ada akhlak bernegara. Untuk yang selanjutnya yaitu ada berkebinekaan global. Kita sebagai seorang pelajar di Indonesia tentu saja harus bisa mempertahankan budaya leluhur. Sehingga dengan adanya sebuah hal ini akan mampu untuk bisa saling menghargai secara dengan baik. Nah, di dalam adanya elemen kunci berkebinekaan global terdapat 3 poin yang sangat penting. Di antaranya yaitu mengenal dan menghargai budaya, kemampuan berkomunikasi secara interkultural dalam berinteraksi secara dengan baik, kemampuan komunikasi secara interkultural dalam berinteraksi antar sesama, dan yang terakhir yaitu refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, sikap gotong royong. Di dalam adanya sebuah hal ini, tentu saja kita sebagai seorang pelajar Indonesia harus mempunyai sikap gotong royong, karena dengan adanya sebuah kegiatan ini, tentu saja pekerjaan akan terasa lebih lancar, mudah, dan berjalan dengan baik. Di dalam hal ini tentu saja juga sudah terdapat elemen yang sangat penting, di antaranya yaitu kolaborasi, kepedulian, dan saling berbagi sesama dengan baik. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada mandiri. Kita sebagai seorang pelajar tentu saja harus mempunyai sikap yang mandiri, karena kita juga harus bertanggung jawab atas proses hasil belajar secara dengan baik mengenai apa saja yang telah kita pelajari selama kita mengikuti proses pembelajaran itu. Selain itu, sudah terdapat 2 elemen kunci yang sangat terpenting di dalam adanya sikap sebuah mandiri adalah mengenai kesadaran akan diri sendiri dan situasi yang akan dihadapi secara dengan baik. Bernalar kritis. Di dalam adanya sebuah hal ini, tentu saja kita sebagai seorang pelajar juga harus mempunyai sikap bernalar secara dengan kritis, yaitu dengan cara mampu secara dengan objektif untuk bisa memproses adanya sebuah informasi secara dengan baik, mulai dari adanya berbagai informasi, mengevaluasi, dan bahkan menyimpulkannya. 4 elemen yang sangat terpenting di dalam adanya hal ini diantaranya yaitu memperoleh dan memproses informasi dari gagasan secara dengan baik. Yang kedua yaitu ada menganalisis serta mengevaluasi adanya sebuah penalaran. Yang ketiga yaitu ada merefleksi pemikiran dan proses berpikir secara dengan baik. Dan yang terakhir yaitu ada kreatif. Pelajar yang kreatif tentu saja juga harus mampu untuk bisa memodifikasi dan menghasilkan sesuatu secara dengan baik. Selain itu juga terdapat elemen kunci kreatif yang sangat penting. Di antaranya yaitu menghasilkan gagasan yang orisinil dan mampu untuk bisa menghasilkan karya suatu tindakan yang secara dengan orisinal dengan baik.
Nah, dari adanya pembahasan yang telah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya profil Pancasila tentu saja sangat bermanfaat bagi para peserta didik karena hal tersebut mampu untuk bisa memperkuat karakter, mengembangkan kompetensi, dan melatih sikap bertanggung jawab secara dengan baik. Seperti halnya apa yang telah disampaikan oleh Insinyur Soekarno, bahwa aku menyadari bahwa kami tidak mendirikan bangsa kami atas dasar deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat, akan tetapi bukan juga berdasarkan manifesto komunis. Aku juga tidak mengatakan bahwa aku telah menciptakan Pancasila, dan apa yang telah aku kerjakan hanyalah dengan cara menggali tradisi kami, dengan jauh sampai ke dasarnya, serta hingga pada akhirnya keluarlah aku dengan 5 butir mutiara yang sangat terindah. Dengan harapan apa yang telah saya sampaikan kepada teman-teman bisa memahami dengan baik, dan teman-teman juga bisa mengimplementasikan profil pelajar Pancasila di kehidupan sehari-hari. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan secara dengan baik. Semoga kita bisa bertemu di lain hari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Selvi Melati dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung. Saya di sini akan membahas tentang artikel saya yang berjudul Mendidik Keunikan Peserta Didik dengan Kurikulum Merdeka. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal dengan tujuan untuk memberikan pengajaran dan mendidik para peserta didik melalui bimbingan yang diberikan oleh para pendidik, sehingga tercipta generasi muda yang dapat menyambut perkembangan zaman dan mengisi pembangunan. Dalam kehidupan, pendidikan merupakan sesuatu yang dibutuhkan karena ada banyak manfaatnya. Merujuk pada pandangan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan sebagai proses pembudayaan bukan hanya diorientasikan untuk mengembangkan pribadi yang baik, tetapi juga masyarakat yang baik. Kurikulum telah menjadi perangkat penting dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggara pembelajaran yang mencakup berbagai rancangan dan kesepakatan mengenai kajian, proses, serta penilaian dan hasil belajar yang menurut Gunnar Hadi 2019. Selama ini, pendidikan di Indonesia telah berganti kurikulum, dan untuk kurikulum yang diterapkan pada saat ini adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Di dalam kurikulum merdeka mewajibkan kita mengenali karakteristik peserta didik agar mudah dalam pendampingan pembelajaran. Dengan mengenal kecerdasan peserta didik, maka pendidik bisa menyiapkan strategi, evaluasi, dan model pembelajaran agar sanggup menyentuh keunikan peserta didik. Bisakah mendidik keunikan peserta didik dengan kurikulum merdeka? Penelitian ini akan membahas bagaimana seorang pendidik memahami keunikan, kepribadian, dan karakteristik peserta didik baik itu secara personal atau individu maupun kolektif atau kelompok. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif menaratif dengan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan sendiri dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Untuk teknik pengumpulan data, mengadakan studi menelaah terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Unik itu berarti memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Peserta didik tentu tidak ada yang sama antara yang satu dengan yang lain. Dan keunikan peserta didik erat kaitannya dengan kemampuan setiap individu.
Seorang pendidik memiliki tugas agar keunikan yang dimiliki peserta didik dapat menjadi ciri khas yang unggul sebagai sesuatu berpengaruh dalam tumbuh dan berkembang seorang peserta didik. Maka, sebagai pendidik, tidak boleh memaksa semua peserta didik memiliki nilai yang sama, yang bagus pada semua mata pelajaran. Dalam kurikulum merdeka, pendidik harus bisa mengenali serta mendidik keunikan peserta didik. Seperti halnya sifat kurikulum merdeka yang fleksibel, pendidik bebas berinovasi untuk memegang kendali karakter anak-anak. Tugas seorang pendidik tidak selalu mengolah ranah pengetahuan atau kognitif peserta didik, menguasai materi dan bahan, namun pendidik juga perlu menguasai kemampuan dalam memahami kepribadian dan karakteristik peserta didik. Untuk mengenali kepribadian peserta didik, beberapa cara yang bisa pendidik terapkan antara lain: 1. Memberikan kesempatan peserta didik untuk memperkenalkan diri. Yang kedua, mengamati peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menyentuh hati peserta didik. Yang keempat, bersikap terbuka. Dan yang kelima, menjalin komunikasi dengan orang tua peserta didik. Karakteristik peserta didik diartikan sebagai aspek-aspek yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Aspek tersebut terdiri dari sikap, bakat, minat, gaya bahasa, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan motivasi belajar peserta didik. Pendidik harus senantiasa mengenali karakter peserta didik. Apabila pendidik salah dalam mengenali karakter peserta didik, akan membuat proses belajar mengajar menjadi terhambat. Maka, kurikulum merdeka memberikan alternatif pembelajaran. Konsepnya, pendidik bebas dalam menggunakan pandangan masing-masing, memodifikasi, dan menerapkannya sesuai kebutuhan sekolah. Alternatif tersebut masih berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Untuk dimensi profil pelajar Pancasila sendiri, diantaranya 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Contohnya, pendidik mengembangkan dimensi gotong royong dan kreatif. Dua dimensi ini berkaitan dengan keunikan peserta didik. Misalnya, membuat presentasi teks prosedur. Ada anak yang bertugas membuat presentasi, menjadi presenter, dan juga yang mempresentasikan. Dengan beberapa dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila, diharapkan para peserta didik akan menjadi generasi bangsa yang religius, cerdas, terampil, berdaya saing tinggi, namun tetap kokoh memegang akar budaya bangsa sebagai jati dirinya. Guru sebagai pendidik hanya bisa memfasilitasi, memotivasi, dan menggali mimpi peserta didik menjadi kenyataan menuju merdeka belajar, sehingga sukses bersama mencapai tujuan pembelajaran di kelas dan pendidik juga dapat menciptakan hal positif di lingkungan sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati pemakala utama, pembicara, dan pemakala pendamping yang kami banggakan para peserta seminar. Pada seminar kali ini, kami akan menyampaikan tentang implementasi penguatan profil pelajar Pancasila di SD Muhammadiyah Jawa Catur. Penelitian ini dilakukan oleh 3 orang, saya sendiri Agus Firmansyah, nanti ditemani oleh Pak Margono Wisanto dan Pak Dididian. Nanti bagian selanjutnya akan diterangkan oleh Pak Margono Wisanto. Sistematika artikelita ada pendahuluan, metodologi penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Pendahuluan, ya. Kita tahu semua bahwa relasi manusia dengan manusia yang dibangun saat ini adalah relasi subjek-objek. Dan relasi ini sebenarnya bukan relasi untuk manusia dan manusia. Relasi ini adalah relasi yang dikembangkan untuk manusia dan alam. Nah, karena relasi inilah yang membuat manusia dan manusia lain cenderung selalu bicara kepentingan, cenderung selalu bicara apa keuntungan saya bergaul dengan orang lain. Nah, hal tersebut berdampak terhadap sifat hedonis dan pragmatis.
sifat hedonis dan pragmatis mengakibatkan dekandensi moral dan krisis identitas, dan itu dialami hampir semua peserta didik di Indonesia bahkan dunia. Hal tersebut diperkuat oleh survei dari Kementerian Agama tahun 2021. Karakter peserta didik mengalami penurunan yang awalnya tahun 2000 71%, 2021 menjadi 69%. Nah, data ini sebagai penguat bahwa pentingnya melakukan perombakan kurikulum. Perombakan kurikulum dilakukan oleh Kemendikbud dengan kurikulum merdeka. Salah satu unsur kurikulum merdeka adalah profil pelajar Pancasila yang akan menginternalisasikan jati diri bangsa Indonesia kepada peserta didik. Penelitian-penelitian terkait profil pelajar Pancasila hanya sebatas teori, kebijakan, dan pedoman. Belum ada penelitian yang terkait langsung tentang praktek pelaksanaan di lapangan. Sebab itu penelitian ini akan mengangkat praktek pelaksanaan di lapangan. Metode penelitian yang kita gunakan adalah kualitatif dengan corak studi kasus, lokasinya di SD Muhammadiyah Condong Catur, pelaksanaan selama 3 bulan, yakni September, Oktober, dan November. Pengambilan data kita gunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi atau dikenal dengan triangulasi data. Nah, analisis data mulai dari kondensasi data, analisis data, dan validitas data. Pembahasan, ya, profil pelajar Pancasila menurut manifestasi dari landasan filosofis, yuridis, sosiologis dari bangsa Indonesia, dan ini harus dikembangkan secara pragmatik dalam ranah kebijakan. Pengembangan tersebut melahirkan 6 nilai utama dari profil pelajar Pancasila. Nilai utama tersebut adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, berpikir kritis, dan kreatif. Inilah nilai-nilai dari pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah pembahasan atau kesimpulan terkait penelitian kami. Kepada beliau, Pak Margono, kami persilakan. Terima kasih Pak Gus, para peserta seminar nasional di Universitas Gunung Agung yang kami hormati. Jadi kesimpulan yang sudah kami riset di SD Muhammadiyah Sungatur implementasinya. Yang pertama, pelaksanaan P5 di SD Muhammadiyah Sungatur mengusung nilai gaya hidup berkelanjutan. Ya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain, pertama kelas 1 dengan tema memahami tumbuhan dan sayuran. Kedua, kelas 2 bertema memahami mata uang dengan praktek jual beli yang menggunakan makanan tradisional. Yang ketiga, kelas 3 bertema budaya jamur. Keempat, kelas 4 bertema pemanfaatan sampah dengan pembuatan ekobrik. Kelima, kelas 5 bertema memasak dan menyajikan makanan dengan bersih dan sehat. Keenam, kelas 6 bertema pemanfaatan sampah dapur dengan pembuatan kompos. Ini fase A, B, dan C. Kemudian berdasarkan analisis SWOT, kegiatan tersebut terdapat aspek positif, yaitu pertama, kekuatan, strength. Warga sekolah yang memiliki keilmuan sebagian besar S1, serta sebagian kecil S2 dan S3. Sebagian pendidik tergabung dalam guru penggerak, dukungan wali siswa, pengelola anggaran sekolah yang mandiri berpihak pada P5. Kedua, peluang opportunity, sebagian sekolah belum mengembangkan P5. Sarana dan prasarana sekolah yang mendukung akses barang dan alat mudah diperoleh dengan cepat. Aspek negatif yaitu pertama, kelemahan, wokeness, gaya hidup modern, dan cepat-cepat membuat penyamaan persepsi kurang berjalan dengan baik. Ya. Itu kesimpulan dari yang sudah kami riset. Jadi ini merubah mindset dari pembelajaran yang berbasis dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Baik, terima kasih dari apa yang telah kami paparkan. Semoga mendapat beberapa perubahan mindset tentang implementasi SD Muhammadiyah profil Pancasila. Ya, kami akhiri. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Jawitaloka, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka. Berikut PPT-nya. Nah, di sini saya akan membacakan atau menyampaikan definisi dari pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah cara atau upaya yang dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan dan harapan murid. Hal ini sejalan dengan pendapat Tomlinson tahun 2000. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa. Dalam pandangan ahli terhadap pembelajaran berdiferensiasi, itu ada Scholiehern dan Gray. Menurut Scholiehern dari tahun 2000, pembelajaran diferensiasi adalah model pembelajaran motorik yang dicangkokkan pada pentingnya variabilitas gerakan dan berakar pada teori sistem dinamis gerakan manusia. Menurut Gray, tahun 2020, melaporkan bahwa pendekatan pembelajaran diferensial dirancang untuk mendorong organisasi diri atau self-organizing. Pembelajaran berdiferensiasi jalan dengan filosofi pemikiran pendidikan menurut Ki Hajat Dewantara, bahwa pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran berdiferensiasi menurut Marlina tahun 2019 begini. Yang pertama yaitu untuk membantu semua siswa dalam belajar agar guru bisa meningkatkan kesadaran terhadap kemampuan siswa. Yang kedua, untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa agar siswa memperoleh hasil belajar yang sesuai dengan tingkat kesulitan materi yang diberikan. Yang ketiga, untuk menjalin hubungan yang harmonis antara guru dan siswa, karena pembelajaran berdiferensiasi meningkatkan relasi yang kuat antara guru dan siswa. Yang keempat, untuk membantu siswa menjadi pelajar yang mandiri. Yang kelima, untuk meningkatkan kepuasan guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari sekian materi yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah cara atau upaya yang dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan dan harapan murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semrawut. Secara sederhana, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Adapun tujuan pembelajaran berdiferensiasi tadi yaitu menjalin hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Karena pembelajaran berdiferensiasi meningkatkan relasi yang kuat antara guru dan siswa. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari
PGSD Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya Dedi Irawan MPD dan bersama Bu Cindy Antikasari. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan artikel yang telah kami susun dari penelitian yang telah kami lakukan. Terima kasih kepada panitia dari seminar Sendiksa dari Unisula yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti seminar nasional, dan pada kesempatan kali ini kami diberi kesempatan untuk mempresentasikan artikel yang telah kami kirim. Baik, kami akan menyampaikan penelitian kami yang telah kami rangkum dalam bentuk artikel yang telah kami kirimkan, yaitu dengan judul Kesiapan Guru Sekolah Dasar Kelas Tinggi dalam Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. Untuk presentasi ini nanti akan disampaikan oleh Bu Cindy Antikasari. Kepada Bu Cindy Antikasari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Dedi. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah kami buat, yaitu yang berjudul Kesiapan Guru Sekolah Dasar Kelas Tinggi dalam Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. Next. Pandemi saat ini telah memberikan dampak terhadap berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat di dunia. Di Indonesia ini menghadapi keadaan darurat dengan munculnya virus corona, sejenis pandemi atau wabah penyakit global yang menyebar sangat cepat. Kebijakan tersebut mengakibatkan terhambatnya pembelajaran tatap muka karena pembatasan sosial berskala besar atau social distancing. Pada penelitian ini kami meliputi tentang pendidikan, guru, dan kegiatan pembelajaran tatap muka. Next. Ya, metode pada penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif dan metode survei. Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu guru kelas tinggi. Variabel penelitian pada penelitian ini yaitu responden guru kelas tinggi sebagai variabel independen. Pembelajaran di masa pandemi sebagai variabel dependen. Next. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pengumpulan data sendiri menggunakan kuesioner di wilayah Korwil di Sumbaran Banyumas. Kemudian sekolah yang digunakan sebagai tempat penelitian yaitu ada SD Negeri Leduk, SD Negeri 3 Dukualuh, SD Negeri 3 Linggasari, SD Negeri Larangan, dan responden dengan jumlah 24 guru kelas tinggi dari kelas 4 sampai kelas 6. Hasil analisis data pada penelitian ini yaitu kesiapan guru sekolah dasar kelas tinggi dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dikatakan sangat siap. Data kuesioner diperoleh dari skor dari hasil 24 guru kelas tinggi yang telah melakukan pengisian kuesioner, maka diperoleh rata-rata data keseluruhan dengan total 171,21. Next. Bisa di next.
kesimpulan pada artikel ini yaitu kesiapan guru sekolah dasar kelas tinggi dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas mendapatkan skor yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil angket kesiapan guru kelas tinggi mendapat skor rata-rata 171,21 dengan kategori sangat siap. Dengan demikian, kesiapan guru sekolah dasar kelas tinggi dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dinyatakan sangat siap, sehingga pembelajaran tatap muka terbatas di wilayah Korwil Cam Dindi Kembaran Kabupaten Banyumas dapat dilaksanakan dengan baik. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke Pak Dedi. Baik, terima kasih Bu Cindy. Baik, demikian presentasi dari kami. Tentunya semoga penelitian yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi khususnya para pembaca dan para peserta seminar ini. Untuk masukan dan saran tentunya kami sangat terbuka kepada Bapak Ibu semuanya. Kami tentunya barangkali ya ada hal-hal yang belum sempurna dalam penyusunan artikel maupun dalam penelitian. Tentunya kami dengan berbesar hati ya mengharapkan kritik dan saran dari Bapak Ibu semua demi perkembangan penelitian yang kami lakukan. Demikian, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.